Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Epardiani dengan NIM 1801011120245. Saya di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permohonan pemeriksaan dan pengalihan lisensi hak paten. Sebelum memasuki itu, saya akan menjelaskan definisi hak paten. Definisi hak paten berasal dari bahasa Inggris yaitu paten, yang awalnya berasal dari kata pater yang artinya membuka diri atau untuk pemeriksaan publik, dan juga berasal dari istilah letters patent, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan diberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Hak paten ini merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Kemudian berdasarkan hal tersebut, hak ini merupakan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemunya. Pemohonan hak paten, proses pendaftaran ini dimulai dengan mengajukan permohonan paten. Pasal 20 Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001 menyatakan bahwa paten itu diberikan atas dasar permohonan, dan pasal 21 Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001 menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan untuk satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Dari ketentuan pasal tersebut jelas ditentukan bahwa pemberian paten ini berdasarkan permohonan yang diajukan oleh inventor atau kuasanya. Permohonan hak paten, dalam hal permohonan ini tidak dianjurkan oleh inventor atau diajukan oleh pemohon yang bukan inventor. Menurut pasal 23 Undang-Undang Paten nomor 14 tahun 2001, permohonan paten harus disertai dengan dilengkapi bukti yang lengkap, bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan dan inventor, dan dapat meneliti surat permohonan dimaksud, dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen permohonan tersebut. Adapun pengumuman pemeriksaan substantif, pengumuman dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal atau menempatkannya pada sarana khusus. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan nama dan kewarganegaraan inventor, nama dan alamat lengkap permohon dan kuasa apabila permohon diajukan melalui kuasa, judul invensi, tanggal penerimaan, abstrak, dan lain-lain. Kemudian pengalihan dan lisensi paten. Paten ini pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak diwajibkan atau tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, paten dapat dialihkan oleh pemegangnya kepada pihak lain. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang nomor 14 tahun 2001, paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, perjanjian tertulis, wasiat, atau sebagainya. Pengalihan hak paten ini menghapus hak inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam paten yang bersangkutan. Inilah yang dimaksud dengan hak moral yang tidak dapat diubah setelah berakhirnya perlindungan paten setelah menjadi milik publik.
Adapun pengalihan dan lisensi paten. Dalam hal ini, pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Berbeda dengan pengalihan paten, lisensi pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak dan menikmati manfaat ekonomi dari paten dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Kemudian pengumuman pemeriksaan substantif itu apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman. Pemeriksaan itu dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman. Namun, apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.